Pernah kepikiran nggak, apa sih resep rahasia di balik suksesnya perusahaan-perusahaan raksasa dunia? Itu semua bukan kebetulan loh, ada yang namanya strategi. Hari ini, kita akan bedah tuntas buku panduan mereka, kita intip gimana cara perusahaan top dunia merancang jalan mereka menuju kemenangan. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita jawab dulu pertanyaan paling mendasar. Sebetulnya, apa sih tujuan akhir sebuah bisnis? Apa benar cuma buat numpuk duit sebanyak-banyaknya? Ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari tujuan besarnya, terus kita turun ke rencana utamanya, lanjut ke cara mereka ngatur semua bisnisnya, dan terakhir, gimana cara mereka jadi juara di pasar. Oke, bagian pertama, tujuannya. Anggap aja ini kayak bintang penunjuk arah buat perusahaan. Apa sih goal utama yang jadi landasan setiap keputusan yang mereka ambil? Nah, kalau kita lihat, targetnya ada banyak banget. Tapi, pada akhirnya, ada satu hal yang jadi fondasi dari semuanya, profitabilitas. Tanpa ini, ya yang lain cuma mimpi di siang bolong. Tapi jangan salah, profitabilitas itu bukan cuma soal untung sesaat ya. Ini tuh lari maraton bukan sprint. Ini tentang gimana caranya membangun mesin yang bisa terus-terusan menghasilkan duit tahun demi tahun. Terus gimana cara ngukurnya? Salah satu alat yang paling ampuh itu namanya ROI atau Return on Investment. Gampangnya gini, untuk setiap Rp1 yang dikeluarin buat investasi, berapa rupiah yang balik lagi jadi keuntungan? Inilah rapor utama sebuah bisnis. Oke, tujuannya kita udah tahu. Sekarang pertanyaannya, gimana cara nyampe ke sana? Jawabannya cuma satu kata, strategi. Inilah peta yang bakal nuntun perusahaan dari tempat mereka sekarang ke tujuan impian mereka. Bikin strategi yang jitu itu nggak bisa ngasal. Ini tuh kayak tarian antara dua hal. Pertama, ngaca dulu ke dalam, apa sih kekuatan kita? Dan kedua, lihat keluar, ada peluang apa di pasar? Keduanya harus nyambung. Nah, ini yang seru, strategi itu ada dua level. Di level paling atas, level korporat, pertanyaannya itu, kita mau main di industri apa aja nih? Beda lagi sama level di bawahnya, di level unique business. Di sini pertanyaannya lebih fokus. Gimana cara kita ngalahin kompetitor di bisnis spesifik ini? Secara garis besar, ada 3 jalan utama yang bisa dipilih perusahaan. Apa mereka mau fokus total di satu bidang aja? Atau mau coba-coba bisnis lain yang masih nyambung? Atau malah nekat lompat ke industri yang beda banget? Masing-masing punya plus minusnya. Sekarang, coba deh bayangin Anda jadi CEO perusahaan raksasa yang punya banyak banget lini bisnis. Gimana caranya mutusin mana yang harus diguyur dana, mana yang dipertahanin, dan mana yang, ya udah, dilepas aja. Yuk kita bahas cara ngelola portofolio bisnis ini. Kita ambil contoh Unilever deh. Mereka jualan es krim, sabun, teh, macam-macam. Wah, ini tantangannya gede banget kan? Anda butuh semacam kompas buat nentuin bisnis mana yang harus jadi prioritas. Nah, untuk menjawab tantangan itu, ada satu alat yang terkenal banget. Namanya Matrix BCG. Ini cara cerdas buat metain semua bisnis kita cuma berdasarkan 2 hal. Seberapa kencang pertumbuhan pasarnya dan seberapa besar kue pasar yang kita kuasai. Pertama, ada yang namanya Stars atau Bintang. Ini adalah unit bisnis jagoan kita yang ada di pasar yang lagi ngehits banget. Strateginya gampang, gaspol terus investasinya biar mereka tetap jadi nomor 1. Habis itu, ada cash cows atau sapi perah. Nah, ini dia nih mesin ATM perusahaan. Bisnisnya udah stabil, pasarnya udah nggak tumbuh cepat, tapi mereka konsisten menghasilkan banyak uang. Uangnya inilah yang nanti diperah buat modalin si Stars. Terus ada question marks. Ini nih yang bikin galau. Pasarnya lagi tumbuh pesat, jadi potensinya gede banget. Tapi kita belum jadi pemimpin di sana. Nah, disinilah para bos harus bikin keputusan sulit. Mau kita suntik dana gede-gedean biar jadi star, atau kita lepas saja? Terakhir ada Dogs. Ini unit bisnis yang, ya gitu deh. Pasarnya lesu, pangsa pasar kita juga kecil. Biasanya ini adalah kandidat utama buat dijual atau ditutup aja, biar nggak jadi beban. Oke, tadi kita udah ngomongin yang gede-gedenya. Sekarang, yuk kita turun langsung ke medan perangnya. Gimana sih cara satu unit bisnis bersaing dan menang dari hari ke hari? Sebelum bisa menang, kita harus kenal dulu medan perangnya, siapa aja lawannya, dan gimana aturan mainnya. Nah, disinilah alat klasik dari Michael Porter, 5 kekuatan jadi andalan. Ini cara buat membaca peta persaingan di industri manapun. Mulai dari ancaman pemain baru, seberapa kuat pembeli dan pemasok nawar harga, ada nggak produk pengganti, dan tentunya seberapa sengit persaingan antar pemain lama. Kelima hal ini bareng-bareng menentuin seberapa panas sebuah industri dan seberapa susah nyari untung di dalamnya.
Setelah kita paham industrinya, ujung-ujungnya cuma ada dua cara fundamental buat menang. Jadi yang paling murah atau jadi yang paling beda. Sesimpel itu. Nah, ini dia pilihan krusialnya. Mau ikut jalur perang harga, berusaha jadi yang paling efisien dan paling murah, atau mau ikut jalur diferensiasi, bikin produk yang unik banget sampai pelanggan rela bayar lebih mahal. Gimana cara ngelakuinnya? Ya dengan membedah semua proses bisnis mereka. Pakai alat yang namanya rantai nilai. Mereka liatin satu persatu dari bahan baku masuk, proses produksi, marketing, sampai layanan pelanggan buat cari celah di mana mereka bisa nekan biaya atau nambahin sesuatu yang unik. Jadi, sekarang giliran Anda. Coba deh pikirin merek favorit Anda. Kenapa Anda suka sama mereka? Apa karena harganya yang gak lawan? Atau karena mereka punya sesuatu yang benar-benar beda? Nah, sekarang Anda punya alat buat menganalisisnya. Selamat mencoba!